tahun 2024 dan harmonisasi penyusunan visi, misi, dan program bakal mencapai sesuai RPJP dan RPJMD Kabupaten Kolaka tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan pimpinan KPU Kabupaten Kolaka Timur hadir bersama kita Pak Muhammad Alfi, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan. Yang saya hormati rekan-rekan pimpinan partai politik yang sudah sempat hadir pada kesempatan di siang hari ini, rekan-rekan komisioner yang lainnya sementara bergiat mengikuti kegiatan di luar kota, ya, ada yang mengikuti kegiatan data, kemudian Parmas, sehingga tidak bisa bergabung pada kesempatan hari ini. Dan juga tentunya rekan-rekan sekretariat, kita ucapkan terima kasih banyak yang sudah mensupport kegiatan kita pada siang hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama-tama tentunya marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur pada pilkada tahun 2024 ini dibanding yang pilkada 2020 atau sebelumnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang perlu kami sampaikan dalam acara pembukaan ini adalah tentunya kami sangat mengharapkan, ya, khususnya Bapak Ibu dari pimpinan partai politik, ya, untuk mengikuti bimbingan teknis ini secara baik, sosialisasi ini secara baik, sungguh-sungguh, ya, dari awal hingga akhir, karena tahapan pencalonan ini adalah merupakan tahapan salah satu tahapan penyelenggaraan yang tentunya sangat krusial, ya, untuk bagaimana partai politik, baik satu partai politik atau gabungan partai politik bisa mengusung pasangan calon. Karena kita ketahui bersama bahwa dalam konstitusi kita, ya, undang-undang maupun PKPU, mekanisme untuk mengusung calon kepala daerah itu melalui dua cara, yaitu melalui perseorangan, ya, jalur independen kalau biasa orang menyebut, yaitu dengan menyetorkan syarat dukungan ke KPU Kolaka Timur berupa dukungan KTP, ya, pemenuhan dokumennya KTP. Kalau kemarin di Kolaka Timur kita tetapkan syarat dukungan itu 10% dari DPT, yaitu 9.130. DPT kita kan 91.300 yang pemilu kemarin. Silakan Pak Kadip. Baik, saya lanjut, ya. Jadi kalau jalur persorangan itu tadi harus memenuhi dukungan 9.130 calon untuk bisa melakukan pendaftaran calon pada saat pendaftaran di Kolaka Timur ini. Kemudian
yang kedua mekanismenya yaitu melalui jalur partai politik, sehingga perlu kami sampaikan untuk jalur perseorangan ini bisa dipastikan di Kolaka Timur itu tidak ada lagi yang menggunakan bisa menggunakan jalur perseorangan, karena batas kemarin di 12 Mei pengajuan syarat dukungan itu sudah ditutup dan tidak ada yang datang mengajukan sampai batas waktu tersebut 2359 kita berikan kesempatan, sehingga tentunya pengajuan bakal calon pasangan calon nanti, pendaftaran calonnya nanti melalui pendekatan yaitu partai politik mengusung atau mengusulkan di KPU, mendaftarkan di KPU Kolaka Timur. Ya, pendekatannya seperti apa, yaitu bisa dengan pendekatan 20% jumlah kursi di DPRD kabupaten kita, kemudian kalau bukan 20% jumlah kursi maka dia 25% perolehan suara sah. Tadi kami baru saja menetapkan melalui keputusan yang nanti salinannya kami akan serahkan sampaikan ke pimpinan partai politik khususnya yang memiliki kursi di DPR, untuk kita ketahui bersama bahwa hasil pemilu 2024 kemarin yang memiliki kursi di DPR itu sebanyak 8 partai, 8 partai, sehingga ya otomatis partai tersebut yang dapat mendaftarkan atau melakukan pengajuannya nanti pasangan calon di KPU Kolaka Timur. Ya, pendekatan itu apakah dia 20% kursi atau 25% perolehan perolehan suara sah. Kalau 20% kursi berarti dia 5 kursi, karena kita di Kolaka Timur ada 25 kursi. Sedangkan kalau dia pakai pendekatan perolehan suara, diakumulasi suara sah partai politik yang ada kursi di Kabupaten Kolaka Timur itu 17.000 ya, 17.329. Jadi kalau 25% itu 72.329 ya. Kalau 25%-nya berarti dia 18.023, ada pecahan dia bulatan ke atas. Bapak Ibu sekalian, yang perlu kami juga sampaikan bahwa alur pendaftaran calon nantinya, yaitu tahapan pencalonan ini tidak jauh berbeda ya, dengan pilkada yang pernah kita lalui di 2020. Di 2020 itu hanya 7 kabupaten yang melaksanakan di Sultra ini dari 270 daerah, termasuk Polti kita melaksanakan di 2020. Maka alurnya itu tidak jauh berbeda karena undang-undang juga tidak berubah ya. PKPU-nya memang berubah, yaitu sekarang kita pakai PKPU 8 2024 karena untuk mengikuti ya dinamika perkembangan yang ada ya. Kalau alurnya itu ya kita mulai nanti dari pengumuman pendaftaran calon. Kalau di jadwal PKPU itu nanti di tanggal 24 sampai 26 Agustus ini ya, kita mulai pengumuman. Kalau kita berhitung dari sekarang tinggal 21 hari saja ya. Dan sekarang sudah tanggal 3, berarti 24 sampai 26 kita umumkan. Kemudian nanti pendaftaran kita buka hanya 3 hari pendaftaran calon ini, yaitu dari tanggal 27 sampai 29 Agustus. Nah, ini tidak jauh berbeda dengan pilkada 2020 3 hari. Untuk itu tentu kita sangat harapkan ya, partai politik memanfaatkan waktu ini ya. 29 itu nanti sampai batas waktunya 2359 ya. Karena hanya 3 hari singkat, jadi melalui kegiatan ini agar betul-betul diikuti dengan baik ya, supaya apa yang menjadi persyaratan baik syarat pencalonan maupun calon itu sudah bisa terpenuhi. Kalau perlu pada saat mendaftar ya kita teliti itu tidak ada lagi Bapak Ibu menyampaikan perbaikan ya, sehingga betul-betul bisa dilaksanakan ya pemenuhan syarat pencalonan, sehingga kita bisa
terhindar dari permasalahan-permasalahan yang dapat timbul, ya, seperti sengketa-sengketa, ya, atau persoalan hukum lainnya. Bapak Ibu sekalian, 27 sampai 29 Agustus kita melakukan pendaftaran, kemudian nanti KPU akan melakukan juga pemeriksaan kesehatan pasangan calon, yaitu 27 sampai 2 September di rumah sakit yang ditetapkan nanti KPU. Kalau untuk ini kami masih menunggu, ya, arahan dari KPU provinsi satu tingkat di atas kami untuk kita rapatkan bersama menentukan rumah sakit mana yang akan ditunjuk nanti untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, karena tidak semua rumah sakit itu memenuhi syarat sesuai ketentuan untuk dilakukan pemeriksaan. Kalau informasi awal kemarin kita mengikuti rakor di provinsi itu ada 3 rumah sakit, ya, yang bisa digunakan, yaitu Bataramas, ya, di provinsi, kemudian di Bau-Bau, kemudian di Kolaka. Tapi itu nanti kita akan dipanggil dulu untuk mengikuti rakor bersama oleh pimpinan bersama seluruh pemangku kepentingan untuk ditetapkan rumah sakit mana. Kemudian nanti juga, ya, kita akan melakukan penelitian, ya, penelitian administrasi, baik utamanya tentu di syarat calon, ya, karena kalau syarat pencalonan itu dia harus sudah tersampaikan pada hari pendaftaran, kemudian harus sudah lengkap, ya, dan memenuhi syarat pada hari di masa pendaftaran. Kalau syarat calon nanti kita verifikasi pada tanggal 27 sampai 4 September. Kemudian nanti hasilnya kita akan beritahukan di 5 sampai 6 September. Kemudian 6 sampai 8 September itu masa pasangan calon untuk menyampaikan perbaikan kalau masih ada syarat pencalonan atau syarat calon yang belum, ya, memenuhi syarat, ya, masih bisa dilakukan perbaikan. Tapi saya ingatkan di sini pendek waktunya, ya, 6 sampai 8, jadi betul-betul harus dicermati teliti agar syarat calonnya tersebut bisa nanti memenuhi syarat. Karena dari hasil penelitian perbaikan kita akan sampaikan hasilnya. Kemudian nanti juga dibuka ruang tanggapan masyarakat, ya, pada tanggal 15 sampai 18 September. Kita klarifikasi sampai 21 September, dan nanti di tanggal 22 kita akan tetapkan atau melakukan penetapan calon yang memenuhi syarat, baik syarat pencalonan maupun syarat calonnya. Setelah itu 23 September akan dilakukan pengundian nomor urut calon dari setelah penetapan langsung. Ini sama seperti pilkada 2020. Ya, pasti teman-teman partai politik yang kemarin apalagi menjadi LO di pasangan calon itu pasti masih ingat-ingat. Hanya kemarin situasinya karena COVID, jadi pencabutan nomor urut tidak ramai seperti pilkada-pilkada sebelumnya, sebelum kita mengalami pandemi COVID. Ya, kemudian tentunya setelah penetapan calon, ya, 3 hari baru kita akan memasuki masa kampanye 25 September sampai nanti 3 hari sebelum hari pemungutan suara atau sebelum memasuki masa tenang di 23 November tahun 2024. Dan Bapak Ibu sekalian, perlu juga kita menginformasikan pada kesempatan ini bahwa sekarang kita sementara melaksanakan tahapan pemutahiran data pemilih, ya, pemutahiran data pemilih secara berjenjang, sehingga tentu perlu juga untuk kita sama-sama mengatensi terkait data pemilih kita khususnya di Kabupaten Kolaka Timur ini. Sebentar ini Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan hadirkan, ya, pemateri dari KPU Provinsi Divisi Teknis sudah hadir. Kami sudah pastikan tadi hadir Pak Hasanuddin SOS Tengah, beliau adalah Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan yang akan membawakan kita materi terkait teknis pencalonan, menjelaskan syarat pencalonan dan syarat calon, karena ada sedikit beberapa yang berubah, ya, berubah mengikuti dinamika yang ada dibanding yang pilkada yang 2020, seperti misalnya terkait
terkait usia 30 tahun untuk calon gubernur, 25 tahun untuk bupati, wakil bupati, ya, berdasarkan putusan MA, yaitu ukurannya itu saat pelantikan. Ya, kalau dulu kan saat penetapan, sekarang itu saat pelantikan. Kemudian terkait calon DPRD yang masih status calon DPRD kemudian terpilih kembali lagi tapi belum dilantik, dan juga calon DPRD yang terpilih kembali, yang terpilih tapi dia bukan status anggota DPRD sebelumnya. Jadi itu juga diatur di dalam PKPU 8 terkait pencalon ini, bagaimana perlakuan dan pemenuhan dokumennya. Kemudian juga misalnya terkait penyelenggara yang berkeinginan maju ya untuk calon, itu kalau dulu diatur sebelum pembentukan badan ad hoc itu harus mundur ya. Tapi kalau di PKPU baru ini yaitu diatur 45 hari sebelum pendaftaran calon atau pendaftaran pada tanggal 27 sampai 29 Agustus ini. Jadi itu kemungkinan yang menjadi pembeda-pembeda di antara syarat-syarat yang dulu. Kemudian satu lagi saya lupa, yaitu visi misi. Ya, visi misi ini betul-betul sudah harus diharmonisasikan dengan RPJP dan RPJMD. Saya kira Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk lebih waktu di pilkada kita juga tentunya bukan tidak bekerja secara profesional, ya, tapi kita juga bekerja mengikuti aturan yang ada, kemudian kita juga konsultasi satu tingkat ke atas ya. Dan itu kalau kita lihat kemarin di pemilu 2024 itu diadopsi ya, aturan itu. Kalau misalnya terjadi perbedaan nama, yang bersangkutan menyampaikan surat pernyataan, itu yang di pemilu 2024 kemarin, surat pernyataan bahwa menerangkan orang yang dimaksud dalam dokumen 1 dan dokumen 1 adalah orang yang sama. Kan misalnya terjadi kalau misalnya terjadi typo saat penulisan di berkasnya, di jasanya, kan kadang itu sulit untuk dilakukan perubahan dalam waktu dekat atau dalam waktu seketika ya, untuk melakukan perubahan di dokumen-dokumen tersebut ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, hal ini agar diperhatikan, dan yang perlu kami sampaikan juga bahwa sosialisasi ini bukan hanya ini saja yang kita akan lakukan dalam hal pencalonan nanti, tetapi kita juga nanti akan melakukan rapat koordinasi dan khususnya kepada tim pasangan calon ya. Kalau sudah terbentuk nanti tim pasangan calon, kita akan lakukan rapat koordinasi karena mengingat bahwa pedoman teknis ini belum keluar ya, dari KPRI, baru PKPU-nya. Karena pedoman teknis itu di situ diatur secara rigid bagaimana kita memverifikasi setiap pemenuhan berkas calon, baik persyaratan pencalonan maupun calon, yaitu memverifikasi bahwa terkait ada lengkap, benar atau sah tidak sahnya dokumen pasangan calon tersebut. Jadi tentu kita butuh pedoman teknis, dan ini nanti kita akan panggil rakor lagi kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, khususnya partai politik yang menjadi pengusung yang nanti akan terbentuk tim pasangan calon. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan di awal ini.